Selamat datang di Sinonim Rasa, ruang di mana rasa mempunyai makna dan makna itu mempunyai ceritanya sendiri. Oke Kang Emon, Siap, kembali Pak Ceceng. lagi bertemu. Nah, ini alhamdulillah sudah episode yang kedua. Siap, Pak Ceceng. Nah, Kang Emon seperti biasa kita ngopi-ngopi santai saja sambil membahas tentang dunia yang sangat istimewa ini. Kang Emon, pembahasan hari ini terbenak dalam pikiran saya eh, terkait kemerdekaan. Kalau nggak salah kan kemerdekaan negara kita ini sudah 80 tahun. Dirasa bahwa kemerdekaan itu ada yang bicara bahwa kita itu belum merdeka, bahkan ada kita juga yang berpendapat kita sudah merdeka. Cuman eh, jauh dari itu kita ambil hal kecilnya bahkan lebih spesifiknya bahkan lebih singkupnya yang lebih kecil terkait kemerdekaan pikiran kita saja Kang Emon. Karena dirasa bahwa pemikiran itu akan mempengaruhi ke tindak tanduk kita ketika kita melakukan sesuatu, kan didasari dengan pikiran gitu Kang Emon. Nah, yang akan saya pertanyakan di malam kali ini yaitu terkait pikiran yang merdeka, emang. Pikiran yang merdeka. Pikiran yang merdeka ini menurut Kang Emon gimana nih? Nah, sebelum ke pikiran merdeka ini, kita runtut satu persatu Kang Emon. Gimana? Kalau misalnya kita bahasnya dari pikiran dulu nih. Pikiran dulu nih. Menurut Kang Emon sendiri, pikiran itu seperti apa sih Kang Emon? Jadi mungkin Sambil ngerokok Kang Emon, santai. Sebelumnya bicara tadi kan hari ini malam ini kita membahas pikiran yang merdeka ya. Ya. Pikiran yang merdeka. Ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Ceceng, kurang lebih sekitar 80 tahun bangsa kita merdeka ya. Ya, saya sepakat dengan pembahasan yang ditawarkan oleh Pak Ceceng. Bahwasanya kemerdekaan itu ya harus dimulai dari pikiran kita terlebih dahulu kan. Pikiran yang merdeka. Nah, tadi kalau memang mempertanyakan pikiran ya, setahu saya itu pikiran itu penalaran ingatan, imajinasi yang memungkinkan manusia itu memecahkan masalah dan membuat keputusan dalam menjalani hidup lah, itu pikiran. Jadi keputusan tindak tanduk kita itu kan diputuskan oleh pikiran kita ya. Dan memang saya sepakat sebelum bicara masalah kemerdekaan bangsa secara global ya, kita tarik lebih ruang lingkupnya lebih sempit ya, bicara masalah pikiran yang merdeka. Mungkin itu terkait pikiran itu. Jadi pikiran itu modal manusia untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan di dalam kehidupan ini gitu Pak Ceng. Nah, sekarang kalau merdeka? Nah, kalau merdeka memang merdeka itu kan pengertiannya luas nih pengertiannya luas. Tapi saya coba menyederhanakan ya Pak Ceng. Kemerdekaan itu keadaan bebas. Merdeka itu keadaan bebas dari penjajahan, belenggu, kalau menurut saya, penjajahan, belenggu, tekanan, atau ketergantungan pada pihak lain. Makanya Soekarno kan imperialisme, terus menolak bantuan dari pihak lain ataupun dari asing. Itu yang dimaksudkan dengan ketergantungan dari pihak lain. Jadi kita harus merdeka juga. Jadi tadi pikiran seperti itu, dan kemerdekaan itu kebebasan, kita itu tidak terbelenggu gitu Pak Ceng. Merdeka itulah secara sederhananya. Lalu sekarang kita sederhanakan lagi ya Kang Emon. Kalau itu kan secara global ya merdekanya ya. Sekarang lebih ke pemikiran yang merdeka itu seperti apa Kang Emon? Pemikiran yang merdeka ya. Boleh saya ngerokok dulu? Ngomong Kang Emon. Karena kalau ngobrol nggak ngerokok, rasanya saya gak merdeka gitu. Ya, makanya saya dari awal nih udah ngerokok Kang Emon. Biar terlihat kemerdekaan gitu. Berarti di podcast ini ruang
merdeka ya, ruang yang merdeka. Adapun itu ucapan, perkataan, bahkan tingkah laku pun Iya. sini tidak dibatasi. Tadi kan Paceng kita kembali lagi ya. Ada pikiran, ada merdeka. Jadi kita gabungkan kan makna pikiran yang merdeka itu seperti apa. Nah minimal ada 4 ciri Paceng. Pikiran yang merdeka itu. Pikiran yang merdeka itu yang pertama itu kita itu harus sadar diri. Jadi ciri-cirinya pikiran yang merdeka itu menyadari diri kita. Jadi siapa kita, di mana kita, nah itu harus kita sadari. Disadari dulu. Kalau kita tidak sadar, berarti kita tidak merdeka. Itu clue-nya ya. Kita harus sadar diri. Misalkan kenapa kita harus sadar diri? Jadi orang yang merdeka itu orang yang melakukan sesuatu itu sesuai dengan realita dirinya. Jadi tidak mengada-ngada. Contohnya misalkan saya bisanya ngobrol. Lantas misalkan saya harus menulis, itu kan mengada-ngada. Kita tuh harus sadar dengan diri kita. Jadi kita belum sadar kalau gitu. Ya, kita belum sadar. Misalkan bangsa Indonesia ingin merdeka zaman dulu ya. Kita harus sadar dulu bangsa kita itu seperti apa. Iya. Berarti kalau pikiran yang merdeka, jadi pikiran kita itu, diri kita itu secara gamblang itu harus dibaca seperti apa gitu. Itu ciri yang pertama, harus sadar diri. Nah yang kedua, kalau pikiran kita ingin merdeka, yang kedua itu cirinya itu tadi sadar diri, terus yang kedua itu menghargai diri sendiri. Nah itu harus menghargai diri kita sendiri ya. Menghargai misalkan kekurangan diri kita itu apa. Jadi tidak mengada-ngada. Kemampuan kita itu harus sampai mana. Kalau kita tidak menghargai kemampuan kita, kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, ya kita tidak akan pernah berpikir secara merdeka. Karena menghargai diri kita sendiri pun kita tidak bisa. Satu sadar tadi, yang kedua sadar, menghargai diri ya. Menghargai diri. Misalkan menghargai diri itu kita di Indonesia misalkan, di bangsa Indonesia. Banyak kan orang yang tidak menghargai kebangsaannya. Kalau menurut saya, misal, saya merasa kecewa hidup di Indonesia, banyak kan? Hal-hal seperti itu. Bahkan daripada disebutkannya di Konoha, ya daripada di Indonesia mending di Indomaret katanya. Itu kan, ya maksudnya itu kan tidak bisa menghargai bangsa kita sendiri. Jadi kalau ingin merdeka ya kita menghargai kekurangannya apa dan sebagainya. Kalau kita menghargai kekurangan kita, ya kita pasti ada motivasi untuk memperbaiki kekurangan tersebut gitu. Ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga itu Paceng, pikiran yang merdeka itu pikiran yang mandiri. Makanya ciri kemerdekaan itu kan mandiri. Tidak tergantung ke orang asing ataupun pihak lain, pihak asing lah maksudnya. Nah, itu mandiri. Pihak asing selain diri sendiri. Ya, selain diri sendiri. Nah, mandiri lah. Secara pemikiran yang merdeka itu mandiri. Kenapa mandiri? Jadi dia bisa bersandar pada dirinya sendiri, tidak pada orang lain. Makanya ada pepatah kan, bahwasanya kita itu jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia pasti ada kekecewaan lah. Gus Dur kalau nggak salah ya. Bukan, kalau nggak salah Imam Ali itu. Imam Ali. Jadi kita jangan berharap kepada manusia, karena kalau berharap kepada manusia itu pasti timbulnya kecewa. Ya, jadi dituntut, kalau pikiran ingin merdeka itu dituntut bagaimana diri kita itu bersandar terhadap diri kita sendiri. Pikiran yang merdeka itu. Dan yang keempat itu ada sisi percaya diri. Pikiran yang merdeka itu percaya diri ya. Percaya diri dalam artian kita itu bahwa saya itu mampu, saya itu bisa. Misalkan kalau dikaitkan dengan bangsa, mindset berarti ya. Mindset. Misalkan bangsa kita itu mampu. Misalkan bangsa kita itu bisa menanam padi. Jangankan padi kan, tongkat juga bisa jadi kan. Bisa jadi tanaman ataupun kita nabur apapun di bumi pertiwi ini jadi. Terus lantas kenapa beras harus impor misalnya sebagainya.
Nah, dikaitkan dengan diri kita sendiri, misalkan kita itu mampu, misalkan melihat orang lain bisa, ya kita juga bisa. Itu harus optimis ya, optimis dan percaya diri. Maka Menumbuhkan kepercayaan diri menurut sendiri. kepercayaan diri sendiri. Nah, apabila kita muncul sisi pesimis, ya yang 3 tadi itu tidak akan ada artinya. Sadar diri, menghargai diri, terus mandiri. Misalkan endingnya kita pesimis, itu tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya tidak akan mampu menunjang juga terhadap pemikiran-pemikiran bagaimana sih pemikiran yang merdeka tadi. Itu Pak Ceng. Bahkan gini Kang Mon, saya pernah baca ada kalimat kayak gini, merdeka sejak dalam pikiran. Nah, apa maksudnya itu? Nah, merdeka sejak dalam pikiran itu dimaksudkan menurut analisis saya ya, menurut analisis sederhana saya itu gagasan bahwa kemerdekaan sejati itu dimulai dari kebiasaan berpikir. Itu kan, jadi nyambung tadi kan. Jadi merdeka sejak dalam pikiran itu gagasan bahwa kemerdekaan itu kemerdekaan sejati itu dimulai dari pikiran kita ya, dari mulai berpikir. Jadi mentalitas mandiri kita dan bebas dari penjajahan, ideologi dan ketakutan. Jadi kalau kita berpikir takut, ya kita tidak akan pernah mempunyai pemikiran yang merdeka. Diri kita sudah ngeblok langsung. Iya, karena kita juga sudah memasang ketakutan-ketakutan tadi. Kayak misalkan mau coba misalkan sesuatu, aduh takut takut nggak berhasil dan sebagainya. Karena secara kebangsaan juga ya, kenegaraan, ketika bangsa kita mempunyai ketakutan-ketakutan, itu tidak akan pernah mencapai kemerdekaan. Bahkan gini kayak saya pernah dengar juga kalimat yang kayak gini. Kita itu sebenarnya tidak takut akan kegelapan. Yang kita takutkan adalah apa yang ada di balik kegelapan itu sendiri kan. Berarti kita itu belum merdeka sepenuhnya secara pemikiran. Karena masih ada ketakutan. Misalkan zaman dulu kan, kalau ketika kita ingin merebut kemerdekaan misalkan, dibarengi dengan ketakutannya, kita tidak akan pernah merdeka. Takut untuk melawan, takut untuk menolak misalkan hal-hal dari pihak asing dan sebagainya, itu tidak akan pernah merdeka. Makanya adanya ketakutan ataupun belenggu dalam pemikiran itu yang paling bahaya kalau menurut saya Pak Ceng. Ketakutan-ketakutan tadi. Makanya pemikiran yang merdeka itu tadi cirinya 4. Kalau menurut analisis saya, sadar diri, menghargai diri, mandiri, percaya diri. Itu. Jadi kesimpulannya apa nih Kang Mon dari pembahasannya, dari pemikiran yang merdeka ini? Pemikiran yang merdeka itu adalah pemikiran yang memang tanpa tekanan dan belenggu dari pihak lain. Dan kita mampu, pikiran kita tuh mampu menyandarkan pikiran kita itu terhadap diri kita sendiri. Dan tentunya kita harus mampu memahami dan menghargai kekurangan-kekurangan kita juga. Jadi tidak mengada-ada gitu Pak Ceng. Misalkan saya kemampuannya seperti ini, lantas saya ingin kelihatan keren misalkan, mengada-ada ini. Itu kita belum merdeka sepenuhnya. Memaksakan. Karena pemikiran yang merdeka adalah pemikiran yang ketika bertindak itu sesuai dengan realita dirinya. Itu mungkin kesimpulannya Pak Ceng. Iya benar Kang Emon. Oke, demikian pembahasan malam hari ini. Terima kasih Kang Emon. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Kalau misalnya video ini ataupun podcast ini bisa manfaat untuk kalian semuanya, jangan lupa like and comment and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.